Salam sehat bagi kita semua. Hari ini saya akan bicarakan mengenai dua topik, herd immunity dan partial lockdown. Dari 4 perkataan ini, hanya kata herd yang asing mungkin bagi kita. Herd adalah sekelompok menjangan atau sekelompok manusia, ya. Saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya adalah Kim Wibisono. Saya adalah seorang spesialis kulit kelamin dari FKUI dan seorang master di bidang epidemiologi dari UCLA, University of California di Los Angeles. Sehingga apapun yang saya bicarakan di dalam uraian saya ini adalah dari sudut pandang public health. Epidemi pada saat ini berlangsung ada dua di Indonesia, adalah epidemi ketakutan dan epidemi COVID itu sendiri. Epidemi ketakutan adalah harus dilawan dengan KIE yang baik, supaya orang tidak menjadi takut. Salah satu contoh yang baik adalah salah seorang gubernur yang mengundang seorang ahli mikrobiologi klinik untuk berbicara bahwa penyemprotan jalanan itu tidak perlu, ya. Yang kedua adalah saya bicarakan dengan masalah epidemiologi COVID itu sendiri. Dengan upaya-upaya yang saya akan bicarakan sebentar lagi, kita akan berusaha maksimum agar kurva yang hitam besar ini tidak berubah, tidak menghancurkan seluruh rumah sakit yang kebanjiran pasien. Jadi kita ingin mengubah itu menjadi suatu kurva yang lebih rendah sehingga masih di bawah kapasitas rumah sakit di wilayah tersebut. Apakah herd immunity? Herd immunity adalah suatu antibodi yang positif di sekeliling seorang yang menderita COVID. Pada saat ini terjadi miskonsepsi bahwa orang yang COVID positif, antibodinya positif, merasa ketakutan dan merasa dikucilkan dan merasa ditakuti, itu salah sama sekali. Justru kalau kita sudah positif berarti kita sudah mempunyai antibodi, kita sudah kebal terhadap penyakit itu. Hal ini pernah dilakukan beberapa tahun yang lalu dengan Pekan Imunisasi Nasional yang mempunyai target 90% dari anak-anak 1 sampai 5 tahun harus sudah diimunisasi. Kita menyelamatkan satu generasi dengan cara itu, karena semua orang diimunisasi sehingga satu generasi sudah aman. Itu sama dengan ini yang akan kita laksanakan agar 70% paling kurang sudah kebal terhadap penyakit COVID. Pada COVID, kita belum mempunyai vaksin. Kita tidak bisa memvaksinasi orang untuk COVID. Jadi bagaimana? Kita memakai natural immunity atau immunity alamiah dari orang-orang di sekitar kita, agar semua orang di sekitar kita tervaksinasi secara aktif, agar mereka semuanya kebal. Bagaimana caranya? Ya, sebentar lagi dengan antara lain dengan cara partial lockdown. Apakah itu? Kita tahu bahwa yang paling rentan dalam epidemi COVID ini adalah para lansia, para orang tua yang mempunyai sistem imun yang sangat rendah ataupun tidak ada, dan para penderita komorbid yang lain atau penyakit penyerta yang lain yang biasanya akan meninggal kalau kena penyakit ini. Jadi bagaimana? Ini pada orang sehat, yang sebagian besar kita orang sehat, tidak punya gejala, tidak ada virusnya. Kalau kita pulang ke rumah, kita harus mengamankan orang tua kita dan orang-orang yang punya penyakit komorbid di rumah kita dengan pertama kali mencuci sepatu atau mendesinfeksi sepatu, karena jumlah RNA atau butiran-butiran RNA daripada virus itu di Wuhan terbukti bahwa ada paling banyak ada di lantai. Sehingga sesudah itu kita masuk ke rumah, kita mandi, kita tinggalkan pakaian kotor kita di sana, kita buang maskernya, dan kita pergi keluar kamar mandi dengan pakaian yang bersih dan memakai masker. Kenapa harus memakai masker? Karena kita tidak tahu apakah kita tadi keluar, kita bertemu dengan orang yang COVID positif dan kemudian terinfeksi, atau beberapa waktu lalu terinfeksi, sekarang sudah positif. Jadi kita harus hati-hati. Belum tentu kita sehat karena tanpa gejala, ya. Jadi ada beberapa petunjuk untuk melakukan hal ini. Kalau kita masih sehat tanpa COVID, kita boleh tinggal di rumah, tapi yang paling penting kita harus melakukan aktivitas kita sehari-hari. Kenapa?
karena itu akan menggerakkan roda ekonomi yang sekarang sudah berada di zona-zona merah semua indikatornya. Kalau sudah COVID positif, kita harus karantina di rumah agar tidak menimbulkan wabah yang besar. Kalau sudah ada gejala dari klinik, kita kalau ringan ke Wisma Atlet, kalau berat ya ke rumah sakit rujukan, atau kalau di daerah ya semua rumah sakit harus. Di ICU, di ruangan-ruangan rumah sakit kita juga harus melakukan lockdown terhadap orang-orang yang rentan tersebut. Kita harus menjaga mereka bukan hanya dari virus COVID yang mempunyai daya tular lewat droplet infection yang 10 mikron, tapi ada juga yang menyebar lewat udara, yaitu droplet infection yang airborne infection yang mempunyai penampang 5 mikron. Itu harus juga kita jaga ya. Demikian juga waktu masuk di ruang ICU, di mana biasanya banyak sekali orang yang berpenyakit macam-macam yang akan menulari orang-orang ini. Kita harus jaga sehingga garda terakhir di sana adalah perawat dan dokter-dokter harus bekerja dengan mati-matian untuk menjaga agar orang-orang yang 10% ini yang kita ketahui yang meninggal jangan sampai meninggal ya, sehingga angka ini bisa ditekan dengan semaksimal mungkin. Mungkin di negara lain hanya 2-3%, kita 10% kita tekan habis ya. Ini adalah satu kurva yang normal, yaitu ada keseimbangan antara host manusia, agent virus, dan environment. Ini ada dalam keadaan keseimbangan kalau tidak ada apa-apa. Kalau ada wabah, apa tindakan kita? Kita harus melakukan intervensi di host, agent, maupun environment. Host, kita harus melakukan intervensi yang satu adalah kita makan vitamin C ataupun antioksidan lain untuk memperkuat diri sendiri. Kita harus cuci tangan, kita harus pakai masker bagi yang sehat maupun yang tidak sehat. Semua harus memakai masker. Kita harus melakukan partial lockdown bagi orang-orang tua dan orang-orang yang mempunyai penyakit penyerta yang sudah saya jelaskan tadi. Dan kita harus melakukan universal precaution pada para petugas medis. Nah, yang paling penting adalah kita harus mengubah pendapat bahwa kalau positif itu menakutkan, kita harus mengubah itu supaya bahwa itu adalah sangat membanggakan ya. Sangat membanggakan bahwa kita sudah punya antibodi terhadap penyakit COVID, jadi itu harus disebarluaskan lewat para pengambil keputusan dan para media ya. Jadi kita sudah memperkuat hostnya. Kemudian hostnya juga harus diperkuat dengan masker. Masker itu harus menutup semua cairan infeksius dari hidung dan mulut, dan masker bagi orang sehat adalah hanya untuk menutup 3 tempat yang berbahaya, yaitu mata, hidung, dan mulut. Jangan secara refleks ada gatal kita gosok hidung kita. Oleh karena itu ada maskernya yang melindungi. Jadi kalau kita sudah ngomong gosok itu bilang stop. Ya, kita harus melindungi mata antara lain juga dengan ini yang alat yang paling sederhana yang bisa dipakai, dan ini bisa dibuat dengan sendiri di rumah supaya kita tidak menggosok mata kita ya, dan hidung dan mulut kita. Kalau host sudah diperkuat, kita memperkuat juga agent, memperlemah agent dengan obat-obatan antara lain adalah Avigan, chloroquine, dan lain-lain, antara lain antioksidan dosis tinggi, vitamin C dosis tinggi, dan lain-lain ya. Para klinisi lebih tahu dari itu. Environment bagaimana? Environment harus dilakukan dengan social distancing. Kita sudah tahu. Kita tahu Jepang berada di atas garis 40 derajat bintang utara. Semua negara di situ adalah yang menderita beban wabah yang paling besar. Tapi Jepang tidak. Kenapa? Karena Jepang sudah ada kebiasaan, sudah merupakan budaya untuk memakai masker di musim dingin, harus sering-sering mencuci tangan, itu sudah merupakan budaya. Di Jepang tidak ada lockdown, semua berjalan seperti biasa. Marilah kita menjadi Jepang yang kedua. Nah, beda antara epidemi di Wuhan dan di Jakarta. Wuhan dan Jakarta adalah kurang lebih sama. Jumlah penduduknya sekitar 70 juta ke atas. Pada hari pertama di Wuhan, orang masih kebingungan setengah mati. Di sana juga sama, saya kira ada epidemi ketakutan. Jumlah pasien sehari yang datang ke rumah sakit adalah 1.000 orang. Di Indonesia baru tercapai 1.000 orang setelah 1,5 bulan. Apakah itu sama? Tidak sama. Jadi kita tidak perlu melockdown seperti di Wuhan. Kita perlu membebaskan orang-orang ini supaya mereka bisa berinteraksi dengan orang luar, sehingga imunisasi natural terbentuk, sehingga the herd immunity terbentuk,
Dan kedua, mereka bisa menggerakkan roda ekonomi sehingga tidak ada penurunan indeks ekonomi yang sekarang pada zona merah, supaya berhenti. Sekian, selamat, sampai ketemu lagi, salam sehat. Anda suka atau senang dengan video saya ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan share. Dan terakhir, jangan lupa membunyikan loncengnya. Terima kasih.